Guide us with your grace to a place where we'll be safe. Shalom. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing. Pemberita firman adalah Pendeta Paskaina Kristeru Suripati. Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari kitab Bakti 6 bait yang pertama, bernyanyilah orang percaya. Mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi debu dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita masuk di dalam pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kami pada kami kegerangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Sudi
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini kami rayakan kembali, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, kami mengucap syukur bahwa Roh-Mu yang kudus dicurahkan atas kami. Kami mohon bimbing kami untuk dapat mendengar dan mengerti akan kebenaran firman, sehingga kami dapat melakukan itu dan menyenangkan. Mari Bapa bersabdalah, kami telah sedia mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang dengan kuat kuasa Roh Kudus melakukan apa yang Engkau ingin untuk kami sampaikan, dan kemudian kami lakukan dalam perjalanan hidup. Kami sudah berdoa. Terpujilah nama Bapa. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan menyatakan, hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat Hari Raya Pentakosta. Hari ini, Hari Pentakosta, menjadi hari yang ke-50 sesudah Paskah, dan di dalam peringatan kali ini, di tanggal 31 Mei 2020, sebagai hari Minggu kelima, hari terakhir di bulan Mei ini. Kita akan sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan sehubungan dengan dipulihkan oleh Roh Kudus. Seperti minggu lalu, dari kitab Yoel kita membaca firman Tuhan ini, di mana Nabi Yoel namanya yang biasa di kalangan masyarakat Israel. Arti nama ini sangat bagus. Tuhan adalah Allah, atau Tuhan adalah Allahku. Tempat nubuat Yoel adalah Yehuda, pusatnya di Yerusalem. Tempat pekerjaan dia di sekitar Bait Allah, sehingga Yoel dapat disifatkan sebagai nabi kultus. Sebagai penyambung lidah Tuhan, Yoel menyerahkan umat Tuhan, mengerahkan mereka supaya mereka dapat senantiasa ada di dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yoel mengarahkan umat supaya mereka bertobat dalam hal kedatangan Tuhan sudah dekat.
Di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang dialami oleh umat, Yoel berdiri. Dia menyampaikan nubuat dari Tuhan. Pokok yang paling menyolok di dalam nubuat Yoel ialah kedatangan hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan. Penyerbuan belalang yang mengancam daerah Yehuda, kota Yerusalem, yang kita renungkan minggu lalu, itu digambarkan sebagai suatu tanda dan akan datang hari Tuhan itu. Dan umat Tuhan dituntut untuk bertobat dengan segenap hati, berpuasa dengan menangis dan mengadu. Dan mereka menyambut hari Tuhan, sebab hari Tuhan itu betapa hebat, sangat dahsyat. Kalau kita lihat di pasal yang kedua ayat ke-27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan dan Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, bacaan kita di hari ini 2 ayat. Ayat 28 dan 29. Di ayat 28 diawali dengan kalimat, kemudian daripada itu akan terjadi. Kalimat ini menunjuk kepada suatu masa, waktu yang akan datang, yang akan dihadapi oleh umat. Kapan waktunya tidak diketahui, tapi bahwa itu pasti tiba. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam masa yang tidak diketahui itu akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Tuhan katakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Allah berjanji bahwa ketika hidup dan kuasa rohnya akan turun atas umatnya, mereka akan disanggupkan untuk bernubuat, memperoleh penglihatan, mendapat mimpi-mimpi nubuat, tapi sekaligus mereka akan hidup dengan taat, hidup kudus dan benar, dan mereka akan dapat dimampukan bersaksi dengan kuasa yang besar. Dalam hal ini, Yoel melihat masa depan. Yoel melihat kebangunan rohani di Israel, serta kelepasan dari semua musuh yang ada di sekelilingnya untuk kehidupan mereka. Lalu kita lihat kalimat yang mengatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kalimat dalam ayat 28 dan sepenggal dari ayat 29 ini menunjukkan bagaimana pencurahan roh Tuhan itu akan berlaku. Pencurahan roh Tuhan itu berlaku atas semua manusia, termasuk para hamba, laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan atas dasar jenis kelamin, umur, atau pangkat dan jabatan. Artinya, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, orang-orang tua, para pemuda, juga para hamba laki-laki dan perempuan akan menerima roh Tuhan. Dan segala karunia-Nya yang beraneka ragam itu akan mereka terima. Dan dalam kesempatan seperti itu, Nabi Yoel menyatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan.
seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Itu kita bisa baca dalam ayat yang selanjutnya, di ayat yang 32. Jemaat Tuhan, hari ini sebagai orang Kristen, kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Apa yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29 bacaan kita hari ini? Paling tidak, yang pertama itu adalah manusia tidak dapat hidup tanpa Roh Tuhan. Ini penting untuk kita ketahui. Ini penting untuk kita syukuri. Pencurahan Roh Tuhan kepada semua manusia terdapat dalam ayat 28, tidak bisa dipisahkan dari kedatangan hari Tuhan, yang menandakan bahwa Tuhan kembali kepada umatnya. Namun bukan berarti pencurahan Roh Kudus itu baru terjadi di hari Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, di mana persisnya hari Tuhan itu juga belum diketahui kapan waktunya. Sebagaimana Yoel pasal 2 bacaan kita. Sekali lagi mau dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus, Roh Allah. Itu benar. Makanya ini yang patut untuk kita syukuri. Roh Tuhan itu sudah ada pada manusia mulai dari penciptaan awal. Dalam kehidupan melalui hidung, Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan penting untuk kita pelajari, mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan juga oleh pemazmur. Daud pernah berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Roh Tuhan itu sudah ada pada kita. Janganlah buang aku dari hadapanmu, janganlah rohmu yang kudus engkau ambil daripada aku. Roh Kudus itu sudah ada. Manusia tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Allah. Apa yang terjadi di hari Tuhan, Yom Yahweh, itu adalah sesuatu yang amat dahsyat. Apa yang terjadi dalam Yom Yahweh itu, di dalamnya ada keselamatan di satu sisi, tapi bisa juga Yom Yahweh itu adalah hari yang di dalamnya ada hukuman daripada Allah. Yom Yahweh, hari Tuhan yang amat dahsyat, di dalamnya ada penyelamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, bagi orang-orang yang mau hidup dalam rasa takut akan Dia. Tapi adalah juga Yom Yahweh, hari yang amat membuat manusia takut, karena di dalamnya ada hukuman Allah. Manusia amat menderita di dalam Yom Yahweh, ketika di hari itu Allah menyampaikan hukumannya kepada orang-orang yang tidak takut akan Dia. Hari ini, dalam hari Tuhan bacaan kita di ayat 28 dan 29, kita dapat melihat ada kelepasan bagi setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ada penyelamatan yang Tuhan lakukan untuk mereka. Dan kelepasan ini terjadi bagi mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Dan hal ini mengingatkan kita untuk terus bersyukur. Bukan cuma zaman Nabi Yoel,
kita, roh Tuhan itu ada pada kita. Dan roh Tuhan itu menolong kita untuk kita selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup setia untuk selalu ada bersamanya. Hari Tuhan itu hari yang menyelamatkan. Hari ini kita kembali dalam hari perayaan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dikatakan Tuhan Yesus hidup, Dia pernah mati untuk menebus kita, tapi Dia tidak cuma mati, Dia bangkit. 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Dan di hari yang ke-50 Roh-Nya dicurahkan untuk semua yang percaya kepada Dia. Ini yang kita syukuri, yang kita kembali renungkan di dalam pembelajaran kita di hari Pentakosta minggu hari ini lagi. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita, yang kita percaya Dia ada di dalam kita. Itu yang akan menolong mengajar kita bahwa Pentakosta adalah hari di mana Roh Tuhan dicurahkan untuk kita menikmati, mengalami kepenuhan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Supaya kita memiliki kekuatan, mampu menghadapi dan menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan yang sudah Dia berikan. Kiranya Roh Kudus itu yang akan menolong kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Banyak kali saudara dan saya sendiri. Kita sendiri, tak ada orang di sekitar kita. Atau mungkin kita merasa banyak orang yang ada di sekitar kita, tapi kita tetap sendiri tanpa mereka mengerti, mau ikut tahu apa yang menjadi pengalaman hidup kita. Kita pikir kita sendiri, tapi yang pasti kita tidak pernah sendirian. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, dan itu senantiasa. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, dalam segala pergumulan yang turut kita alami saat ini, dengan pencobaan yang macam-macam, dengan berbagai kesulitan yang kita alami, kita tahu ada Tuhan, ada Roh Tuhan di dalam kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, sehingga kita bisa katakan, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan yang ternyata biasa saja. Kenapa? Karena Allah setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Dia ada bersama dengan kita. Roh-Nya ada di dalam kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini di masa raya Pentakosta semakin membuat kita kuat dengan segala macam pergumulan yang ada di dalamnya, karena kita tahu Dia selalu ada bersama dengan kita. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari kehidupanmu. Biarlah kita semua selalu ada di dalam pemulihan Tuhan, dipulihkan selalu oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, "Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 84. Aku bersyukur. Tuhan Allah Bapa yang menetapkan di dalam kemudahan surga. Bapa yang kami puji sembah Engkau hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh bersyukur Tuhan walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Kami boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu di pagi hari yang indah ini, sehingga mereka semua dalam sukacita damai sejahtera. Bapa di sorga, firman Tuhan yang kami sudah dengar, biarlah tertanam di dalam hati kami, dan kami membawa dalam kehidupan kami melakukan itu untuk kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani firman ini Tuhan, Kau berkati di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapak Surgawi, saat ini kami mau berdoa buat gereja, bangsa dan negara dan keadaan dunia saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, biarlah gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang untuk menjalankan tugas tanggung jawab gereja, memberkati bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga mereka boleh menghadapi semuanya ini dengan penuh sukacita. Mereka tidak dalam ketakutan, tetapi mereka berada di dalam. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami boleh merasakan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, dengan merebaknya virus corona. Mari Tuhan, Engkau menjauhkan itu semua daripada kami. Jangan biarkan kami menderita dengan virus ini Tuhan. Tetapi satu ketika Tuhan Yesus akan mengangkat semua itu jauh daripada kami. Bapa di surga, dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semua ini hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan ungkapan syukur hati kami ya Tuhan, yang kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di dalam surga, kami berdoa
pengasih ya Tuhan, di mana ya Tuhan di saat-saat masa COVID ini ya Bapa, kami jemaat ya Tuhan merasakan betapa ya Tuhan ini adalah suatu yang kami harus hadapi dan kami harus lalui. Berkatilah jemaat kami semua ya Tuhan, dimanapun mereka tersebar. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai kehidupan pribadi lepas pribadi keluarga jemaat kami, sehingga Tuhan di masa COVID-19 ini ya Tuhan, kami selalu dilindungi sebagaimana Engkau melindungi Nuh dalam bahtera ya Bapa dan keluarganya. Biar juga Engkau melindungi kami jemaat kami, bahtera rumah kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami dapat melalui masa-masa yang sulit ini di dalam bergereja, di dalam jemaat kami. Bapa dalam surga, juga kami tak lupa berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu saat ini. Biarlah tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, Engkau melihat keberadaan mereka, Engkau menengok keadaan mereka, sehingga mereka selalu Engkau cukupkan. Biarlah persembahan ya Tuhan kami pakai untuk melayani, untuk pelayanan kami dalam bergereja, khususnya di gereja Pamase. Bapa dalam surgawi, terimalah permohonan kami demi Putra Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu
Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
All